keahlian. Keahlian adalah kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang suatu objek yang akan tergantung kepada apa yang telah kita ketahui tentangnya. Misalnya, kemampuan murid untuk menerangkan kembali apa yang telah dilihatnya saat dia di perpustakaan, sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang diketahui sebelumnya tentang perpustakaan itu, seperti di mana buku dengan topik tertentu, bagaimana cara ngecek buku, dan sebagainya. Jika dia tahu sedikit tentang perpustakaan, murid itu akan butuh lebih lama untuk menjelaskan apa-apa yang ada di sana. Keahlian dan pembelajaran. Mempelajari perilaku dan proses mental dari para ahli bisa membantu kita mendapat pengetahuan tentang bagaimana memandu murid agar lebih menjadi pembelajar yang lebih efektif. Apa saja sesungguhnya yang dilakukan Pak ahli? Mereka 1. Memperhatikan ciri dan pola informasi bermakna yang tidak dilihat pemula. 2. Punya banyak isi pengetahuan yang diorganisasikan dengan cara yang merefleksikan pemahaman yang terus mendalam atas subjek tersebut. 3. Mengingat kembali aspek penting dari pengetahuan mereka tanpa banyak usaha. 4. Bersikap adaptif dalam pendekatan mereka. Menggunakan strategi yang efektif. 1. Pola organisasi yang bermakna. Para pakar atau ahli memiliki kelebihan dalam mengingat kembali informasi di area keahlian mereka. Proses chunking yang telah kita diskusikan di atas adalah salah satu cara mereka dalam mengingat kembali. Contohnya pakar catur. Mereka mengetahui segala yang mereka lihat di papan catur. Mereka berbeda dengan pemula yang baru bermain catur. Begitu juga dengan pakar hukum, pakar politik, dan sebagainya. Mereka mengetahui dan memahami dalam bidang mereka masing-masing. 2. Pengambilan cepat. Pengambilan kembali informasi yang relevan dapat dilakukan dengan banyak usaha, sedikit usaha, atau tanpa usaha sama sekali. Pakar mengambil informasi dari memori hampir tanpa usaha sama sekali, sedangkan pemula membutuhkan lebih banyak usaha untuk mengambil informasi. 3. Keahlian adaptif. Pertanyaan penting lainnya adalah apakah beberapa cara dalam menata pengetahuan adalah lebih baik ketimbang cara lainnya dalam rangka membantu orang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan situasi baru. Pakar adaptif mampu untuk memahami situasi baru secara lebih fleksibel, tidak secara kaku atau tetap. Selanjutnya adalah strategi. Para ahli menggunakan strategi yang efektif dalam memahami informasi di area keahlian mereka dan dapat mengembangkannya. Di atas kami telah mendeskripsikan sejumlah strategi yang dapat digunakan murid untuk mengingat informasi. Sekarang, mari kita bahas beberapa strategi yang efektif yang bisa digunakan murid untuk menjadi ahli dalam proses belajar. Murid yang berkompeten lebih mungkin menggunakan strategi pembelajaran yang efektif ketimbang murid yang tidak kompeten. Menemukan banyak variasi dalam kemampuan guru dan membantu murid meningkatkan strategi pembelajaran mereka. Beberapa guru berusaha membantu murid dengan strategi mereka, tetapi secara keseluruhan hanya ada sedikit instruksi dalam strategi untuk berbagai aktivitas yang luas. Strategi kemungkinan besar diajarkan dalam pembelajaran matematika dan pemecahan soal. Tujuan pendidikan penting bagi guru adalah menggabungkan lebih banyak strategi pengajaran di kelas. Tidak cukup hanya mengajari murid isi pengetahuan. Berikut ini beberapa ide yang bagus untuk membantu murid meningkatkan strategi studi dan pembelajaran mereka, yaitu dengan cara: 1. Menyebarkan dan mengonsolidasikan pembelajaran. Proses belajar murid akan banyak tertolong apabila guru bicara dengan mereka tentang arti penting dari review atas apa-apa yang telah mereka pelajari. Anak-anak yang harus bersiap untuk ujian akan dapat mendapat manfaat dari pendistribusian pelajaran selama periode yang lebih panjang ketimbang pelajaran sehari sebelum ujian. 2. Mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri. Misalnya, saat anak membaca, mereka dapat didorong untuk berhenti secara periodik dan mengajukan pertanyaan seperti, apa makna dari apa yang baru saja aku baca? Mengapa ini penting? Murid dapat menggunakan strategi pertanyaan sendiri ini
saat mereka mendengarkan pelajaran Anda, mendengarkan bicara, atau menonton video. Jika Anda secara periodik mengingatkan murid untuk mengajukan pertanyaan tentang pengalaman mereka sendiri, mereka kemungkinan besar akan mengingat pengalamannya itu. 3. Mencatat dengan baik. Membuat catatan yang baik, entah itu dari pembelajaran atau teks, akan membantu pembelajaran murid. Ketika murid dibiarkan mencatat tanpa diberi strategi lainnya, mereka cenderung akan mencatat secara ringkas dan tak teratur. Karena itu, berikut ini beberapa strategi mencatat yang baik. 1. Ringkasan adalah di mana murid hanya menulis inti dari topik atau garis besar topik. Dan untuk mempermudahkannya, biasanya akan menggunakan peta konsep. 2. Menggunakan sistem studi. Sistem yang lebih baru adalah PQ4L, singkatan dari Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and Review. Sistem studi PQ4L. Preview. Minta murid Anda untuk menyurvei materi secara ringkas guna mendapatkan pemahaman keseluruhan organisasi ide-idenya. Mintalah mereka untuk agar selalu membaca judul untuk melihat topik utama dan subtopik yang akan dibahas. 2. Question. Ajak anak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri mereka sendiri tentang materi setelah mereka membacanya. Read adalah meminta anak-anak untuk membaca materinya. Dorong murid Anda menjadi pembaca aktif. Usahakan mereka berkonsentrasi pada bacaannya dan berusaha memahami apa yang telah dikatakan oleh penulisnya. Reflect. Dengan sesekali berhenti dan merenungkan materi, murid akan dapat meningkatkan pemahaman akan maknanya. Dorong murid untuk melakukan analisis pada poin studi ini. Recite. Ini berarti murid menguji diri sendiri untuk mengetahui apakah mereka dapat mengingat materi dan merekonstruksinya. Pada poin ini, suruh murid menyusun serangkaian pertanyaan tentang materi dan menjawabnya. Yang terakhir adalah review. Pada poin ini, mereka harus membaca ulang dan mempelajari kembali materi yang tidak mereka ingat atau tidak mereka pahami dengan baik. Nah, bagaimana memperoleh keahlian? Apa yang menentukan apakah seseorang menjadi ahli atau tidak? Dapatkah motivasi dan latihan membuat orang menjadi ahli? Atau apakah kalian juga membutuhkan banyak bakat? Latihan dan motivasi. Salah satu pandangan mengenai keahlian menyatakan bahwa latihan yang disengaja adalah syarat menjadi seorang ahli atau pakar. Ini bukan hanya satu jenis latihan, ini melibatkan tugas latihan pada level kesulitan yang tepat untuk individual, memberikan umpan balik informasi, mengizinkan kesempatan untuk repetisi, dan mengizinkan koreksi kesalahan. Banyak individu gagal menjadi pakar karena mereka tidak mau melakukan banyak latihan selama bertahun-tahun.